Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya semua manusia ingin maju, ingin sukses ya. Nah, saya ingin bercerita mengenai pengalaman yang saya lakukan ya. Kemarin hari Ahad itu saya diundang oleh teman-teman alumni. Dia di SMA Negeri 55 di Duren 3. Dan saya sempatkan datang ketemu teman-teman lama. Nah, di sini saya ingin menceritakan bahwa ternyata untuk kita maju salah satunya adalah kita aktif di kegiatan sosial lainnya. Selama kegiatan sosial itu bermanfaat dan itu membuat kita wawasan yang lebih baik, ya apa salahnya kalau kita sempatkan juga datang. Nah, di situ saya temukan teman-teman yang hampir tahun mungkin 30 tahun yang lalu ya, yang mungkin ada catatan saya tuh ada seseorang yang dulu mungkin masa lalunya saya paham ya, sekarang udah berubah menjadi orang berguna lah ya. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi, ternyata untuk kemajuan kita, kesuksesan kita bukan hanya ditandai dengan kita tinggi dalam prestasi pendidikan kuliah ya, atau juga prestasi lainnya, tetapi juga ada faktor lain, yaitu faktor pertemanan. Pertemanan lah yang membuat kita luas relasi kita, jaringan kita atau networking kita. Karena dengan pertemanan yang baik, yang baru atau yang lama, memberikan perspektif baru bagi kita, bahwa banyak teman-teman kita yang akhirnya kita bisa sukses bersama mereka. Tentunya kita harus jaga uh, diri kita ya, kejujuran kita, integritas kita. Karena sehebat apapun diri kita, prestasi kita, kita sukses itu sepengetahuan saya adalah dengan jaringan networking. Ya, ikutilah semua organisasi yang berguna bagi kita, sempatkanlah. Saya juga coba masuk ke komunitas lainnya, misalnya saya aktif di teman-teman Surgawi ya, namanya Surgawi itu Suara Warga Betawi. Nah, saya ikut di dalamnya, kemudian juga di kegiatan-kegiatan sosial lainnya, misalnya di masjid, di perkumpulan, di komunitas. Saya juga aktif di komunitas pembuatan sabun misalnya. Saya aktif di UMKM, saya aktif di kegiatan-kegiatan olahraga, kumpul-kumpul anak muda, orang tua, semuanya saya ikuti. Dari situlah kita bisa mendewasakan diri kita, bisa juga membangun jati diri kita, melontarkan ide kita, gagasan kita, mendengar orang lain, dan juga bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu juga teman-teman sekarang ini, banyak juga yang aktif di partai politik ya, misalnya dia sebagai caleg atau sebagai pengurus. Nah, kita cobalah mendekati mereka dengan tujuan ingin membangun relasi ya. Nah, ketika ada suatu kegiatan, itu hanya dampaknya aja yang kita dapati. Jadi jangan sungkan-sungkan nih anak-anak generasi muda. Kebetulan juga anak saya adalah generasi Z-nya, generasi Z ya, Gen Z. Anjurkan untuk aktif di kegiatan masyarakat, kegiatan olahraga, seni, musik sesuai dengan bidang dia. Jangan hanya besar dan tinggi prestasinya di pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosialnya sangat bagus. Karena sekarang ini dengan kemajuan teknologi, terkadang anak-anak generasi Z itu asosial atau di antisosial. Datang ke suatu tempat, duduk, langsung main handphone. Nggak ada suasana diskusi, berdialog, ketawa, dan bersenda gurau ya. Semuanya sibuk dengan gawai dia di tangannya. Begitu juga ketika makan ya. Makan, udah duduk, handphone lagi. Padahal suasana makan tuh suasananya agak santai, relax. Sampai rumah begitu juga. Duduk, handphone lagi. Nah, itulah generasi Z yang sekarang yang saya lihat. Jadi mereka lebih asik dengan diri sendiri. Oleh karena itu, bagi generasi Z atau siapapun ya, kita harus mulai diri kita menggunakan gawai kita di tempat yang semestinya. Ketika kumpul, gunakanlah waktunya untuk
berbicara, bersenda gurau, bertanya, melontarkan ide dan sebagainya. Tidak sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Ketawa sendiri, jangan tinggi sendiri, ternyata sedang memainkan keypadnya, handphonenya nih. Nah, jadi intinya adalah ketika kita ingin sukses, kita banyak bergaul, jangan sibuk dengan diri kita sendiri di tengah keramaian yang harusnya kita bisa mendengarkan pendapat orang, kita bisa menceritakan pengalaman kita, ide kita, gagasan kita, yang mudah-mudahan berguna buat generasi Z yang kelak 10 atau 20 tahun lagi yang akan datang akan memegang estafet kepemimpinan Indonesia. Ya, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.